Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakaria Al-Ansori dari Prodi D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas psikologi dengan dosen pengampu Pak Nersnehru Nugroho. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tokoh perawat yang membuat saya termotivasi. Tokoh di sini ialah Virginia Henderson. Virginia Avanel Henderson lahir di Kansas City, Missouri pada 30 November 1897. Henderson tumbuh besar di Bedford County, Virginia, di mana ia menempuh pendidikan di sekolah khusus anak laki-laki. Ia tertarik dengan dunia keperawatan selama Perang Dunia I. Karena keinginannya untuk membantu anggota militer yang sakit atau terluka. Pada 1918, Henderson masuk di sekolah perawat militer di Washington DC dan lulus pada tahun 1921. Setelah itu, ia bekerja di Henry Street Visiting Nurse Service selama 2 tahun dan diterima menjadi pengajar keperawatan di Norfolk Protestant Hospital di Virginia pada tahun 1923. Kemudian pada tahun 1926, Henderson telah meraih gelar PS dan MA di bidang pendidikan keperawatan dan memutuskan untuk melanjutkan studi di Peter College di Univ Columbia pada 1929. Pada 1932, Henderson telah menjadi sarjana keperawatan dan akhirnya lulus pendidikan master keperawatan pada 1934. Kemudian perjalanan karir setelah lulus dari pendidikan keperawatan. Virginia Henderson bergabung dengan Universitas Columbia hingga 1948. Ia kemudian pindah ke sekolah keperawatan Yale University sebagai asosiasi peneliti. Sejak itu, hingga 50 tahun kemudian, Henderson memberikan banyak kontribusi yang sangat penting bagi dunia keperawatan. Meski dikenal sebagai ahli teori keperawatan, tujuan Henderson sebenarnya lebih fokus pada hal unik dari konsep keperawatan itu sendiri. Henderson bahkan tidak menganggap bahwa hasil karyanya adalah sebuah teori. Selama berkarir, kontribusi Henderson bagi dunia keperawatan tidak hanya diakui dan dirasakan, tetapi juga dihargai. Ia menerima gelar honorary doctoral dari Catholic University of America. Pada Pace University, University of Rochester, University of Western Ontario, dan Yale University. Teori Virginia Henderson. Kemudian teori Virginia Henderson. Virginia Henderson mengklarifikasi bahwa praktik keperawatan merupakan hal yang berdiri sendiri dari kedokteran. Ia berpikir bahwa profesi yang mempengaruhi kehidupan manusia harus memiliki fungsi yang jelas. Henderson pun menyarankan agar praktik keperawatan harus diatur dengan memberi lisensi dan diupayakan untuk peraturan perundang-undangan tentang praktik keperawatan. Untuk mencapai tujuan itu, perlu mendefinisikan keperawatan secara eksplisit dan jelas dengan menguraikan fungsi serta tugasnya. Pada tahun 1955, untuk pertama kalinya, Henderson mempublikasikan definisi keperawatan yang kemudian direvisi pada tahun 1966. Menurut Virginia Henderson, fungsi utama perawat adalah menolong orang sakit atau sehat dalam usaha menjaga kesehatan, sehingga dapat mandiri dalam menjalani proses penyakitnya atau menghadapi kematian dengan tenang. Virginia Henderson dikenal dengan teori kebutuhan keperawatan. Komponen 14 kebutuhan dasar manusia menurut Virginia Henderson yaitu 1. Kebutuhan bernafas secara normal, 2. Kebutuhan makan dan minum, yang ketiga kebutuhan eliminasi, yang keempat kebutuhan bergerak dan mempertahankan postur tubuh, yang kelima kebutuhan tidur dan istirahat,
Yang keenam, kebutuhan memilih pakaian yang sesuai. Yang ketujuh, kebutuhan menjaga suhu tubuh tetap dalam batas normal dengan menyesuaikan pakaian dan mengubah lingkungan. Yang kedelapan, kebutuhan menjaga tubuh tetap bersih dan terawat. Yang kesembilan, kebutuhan menghindari bahaya lingkungan yang bisa melukai. Yang kesepuluh, kebutuhan berkomunikasi dengan orang lain. Yang kesebelas, kebutuhan beribadah. Yang kedua belas, kebutuhan bekerja. Yang keempat belas, kebutuhan bermain atau terlibat dalam rekreasi. Kemudian yang keempat belas, kebutuhan belajar, mengetahui, atau memuaskan rasa penasaran. Kemudian karya Virginia Henderson. Virginia Henderson meninggal pada 19 Maret 1996 dalam usia 98 tahun. Sebagai ahli teori keperawatan, ia memiliki beberapa buku yang dipublikasikan di antaranya. Yang pertama itu ada The Principle and Practice of Nursing pada tahun 1939. Kemudian ada Basic Principle of Nursing Care pada tahun 1960. Kemudian yang ketiga ada The Nature of Nursing pada tahun 1966. Nah, teori-teori Virginia Henderson yang tertuang dalam bukunya tetap relevan bagi dunia keperawatan hingga saat ini. Bukunya pun tersedia dalam 29 bahasa dan dijadikan rujukan di seluruh dunia. Itulah tadi sedikit cerita tentang Virginia Henderson, tokoh perawat yang sangat memotivasi saya untuk menjadi seorang perawat yang profesional. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.